Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini kita sudah melewati pesta demokrasi yang paling seru sepanjang sejarah Indonesia. Kita semua tahulah isu-isu yang merebak kala itu, yaitu kecurangan, keserakahan, dan kesewenang-wenangan. Malah temanku bilang, Ron, sejumput kekuasaan lebih berdaya daripada segenggam kebenaran. Ngeri kali. Mungkin salah satu indikasinya adalah bagaimana MK, Mahkamah Mukidi, menyelesaikan isu-isu di atas. Ternyata kejadian zaman now terjadi juga pada sekitar 3 abad yang lalu, terutama di tanah Jawa, yang disebut dengan Zaman Edan. Petik 2. Zaman Edan ini sebagian terekam dalam serat Kolotido, yang ditulis oleh beliau kakek Raden Ngabehi Ronggowarsito, sebuah karya sastra klasik Jawa fenomenal, yang memuat hikmah-hikmah dalam menghadapi keedanan zaman. Yang dimaksud Kolotido atau Zaman Edan, ini adalah zaman yang parah, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebut saja, sosial, politik, ekonomi, dan budaya, di Jawa pada masa itu, yang ditandai dengan kehidupan rakyat yang jauh dari sejahtera, korupsi merajalela oleh para pejabat, perang saudara, konflik antar kerajaan, atau periode ketidakstabilan politik. Selain itu, ada juga penguasaan aset-aset negara oleh penjajah Belanda, yang mulai mengukuhkan kekuasaannya di wilayah Jawa pada abad ke-18 dan ke-19. Serat atau surat Kolotido itu sendiri ditulis dalam bahasa Jawa, seperti berikut ini. Amenangi zaman Edan, ewu aya ing pambudi, melu Edan nora tahan, yentan melu anglakon, boya kaduman melik. Kaliren wekasanipun, dilalah karso Allah, bekjo bek janing kang lali, luwe bakjo kang eling lan waspodo. Dalam bahasa Indonesianya berbunyi, hidup di zaman gila, gelap jiwa bingung pikiran, bila turut gila, hati tak tahan, jika tidak turut, batin merana dan penasaran, tertindas dan kelaparan, tapi janji Tuhan sudah pasti. Sentung apapun orang yang lupa daratan, lebih selamat orang yang menjaga kesadaran dan waspada. Maknanya bahwa hari ini kita hidup di zaman gila, yang menutup jiwa kita dari jalan terang dan membingungkan pikiran kita. Bila kita turut dalam kegilaan kehidupan ini, hati nurani kita akan memberontak. Tetapi jika kita tidak ikut serta dalam kegilaan ini, maka kita akan tertindas dan kelaparan. Terus bagaimana kita harus bersikap? Sebagian besar sudah ikut gila loh, bahkan yang sudah gila pun masih tertindas dan kelaparan kok. Maka yang terbaik, sesuai janji Tuhan yang pasti, menjadi orang yang beruntung dan selamat, adalah dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta dan waspada terhadap kejelekan-kejelekan. Yang berarti nggak perlu ikut-ikutan gila gitu loh gan. Nasihat kakek Ronggowarsito ini mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan dan kesadaran diri dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Dalam situasi yang penuh tantangan dan dinamika seperti yang dialami Indonesia belakangan ini, pesan ini menjadi semakin relevan. Saat kita merenungkan pesan tersebut, terdapat tema yang kuat tentang menghormati takdir dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Ini adalah aspek penting dalam membangun ketahanan diri dan kebijaksanaan di tengah-tengah badai kesulitan. Ayo kita lanjutkan dengan melihat peran pendidikan dalam membentuk kebijaksanaan tadi. Pendidikan memberikan landasan bagi pemahaman yang mendalam tentang dunia, dan membekali kita dengan alat untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Dalam serat Kolotido,
Kakek Ronggowarsito juga menekankan pentingnya kebijaksanaan, kesadaran diri, dan pengetahuan yang dihargai. Jelas sekali bahwa pesan ini menegaskan betapa perlunya pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pengetahuan di tengah masyarakat yang terus berkembang seperti belakangan ini. Tentu, pentingnya pendidikan bukan hanya diomongkan atau didiskusikan saja, sampai berhari-hari tanpa tindakan nyata, tetapi esensi dari pesan dalam serat Kalatido di atas ya perlu diamalkan. Dalam mengamalkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam serat Kalatido, kita semua, nggak pandang bulu, bulu ketiak, bulu mata, bulu kuduk, atau bulu domba sekalipun, diminta untuk menerapkan kejujuran, kesetiaan, dan semangat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat dan membawa kebijaksanaan serta kebaikan di tengah-tengah kekacauan zaman ini. Semoga perjalanan kita hari ini memberi inspirasi dan petunjuk bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Amin. Dengan mengambil pelajaran dari serat Kalatido, kita dapat merenungkan nilai-nilai moral dan spiritual yang ditawarkan oleh kakek Ronggowarsito. Demikianlah pesan dari kakek Ronggowarsito melalui serat Kalatidonya. Semoga saja kita semua masih mempunyai sedikit idealisme, sekepal hati yang bersih dan secercah pikiran yang jernih, sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, untuk membimbing kita dalam menghadapi tantangan zaman modern, membangun masyarakat yang lebih bijaksana, dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia adil dan makmur. Menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna, serta tidak ada gajah yang retak gadingnya, maka mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.